Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Dita Afisa dengan NIM 210803-1020004. Prodi saya D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Yang terhormat kepada Bapak Marmono Singgih selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah kelas B dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi transaksi pembayaran musyarakah. Saya akan membahas mengenai definisi musyarakah. Musyarakah berasal dari kata syirkah. Syirkah artinya pencampuran atau interaksi. Secara terminologi, syirkah adalah persekutuan usaha untuk mengambil hak atau beroperasi. Ketentuan syar'i transaksi musyarakah. Transaksi musyarakah secara syar'i terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada musyarakah hak milik syirkatul amlak. Syirkah amlak merupakan syirkah yang terjadi bukan karena akad, tetapi karena adanya usaha tertentu atau terjadi secara alami. Yang kedua ada musyarakah akad atau syirkatul ukhud. Syirkah ukhud adalah dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk menggabungkan harta guna melakukan kegiatan usaha atau bisnis, dan hasilnya akan dibagi antara para pihak baik berupa laba maupun berupa rugi. Rukun dan syarat musyarakah. Yang pertama ada pelaku akad atau para mitra usaha. Dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan resiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Yang kedua itu ada objek akad, modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Yang ketiga ada syigor atau ijab dan qabul, merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang keempat ada nisbah, keuntungan atau bagi hasil. Dalam hal ini, pihak yang memberikan dana menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah. Kemudian kedua belah pihak akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang telah disepakati pada jangka waktu tertentu. Teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi musyarakah. Pada tanggal 2 Februari 2022, Bu Nasibah menandatangani akad pembiayaan usaha penggilingan padi atau membeli padi, menggiling, selanjutnya menjual beras dengan Bank Murni Syariah dengan skema musyarakah sebagai berikut. Nilai proyeknya 80 juta, kontribusi bank 60 juta, atau pembayaran tahap pertama sebesar 35 juta dilakukan tanggal 12 Februari dan tahap kedua sebesar 25 juta pada tanggal 2 Maret. Kontribusi Bu Nasibah itu dibayar dengan 20 juta. Nisbah bagi hasil Bu Nasibah 75% dan BMS 25%. Periode 6 bulan. Biaya administrasi 600.000 atau 1% dari pembiayaan bank. Objek bagi hasilnya adalah laba bruto 2 kali masa panen pada tanggal 2 Mei dan 2 Agustus 2022. Skema pelunasannya pokok musyarakah permanen dilunasi pada saat akad berakhir tanggal 2 Agustus 2022. Saat penyerahan pembiayaan musyarakah oleh bank kepada nasabah. Dalam kasus Bu Nasibah sebagai pembayaran tahap pertama. Selanjutnya pada tanggal 2 Maret, Bank Syariah menyerahkan dana tahap kedua sebesar 25 juta rupiah. Bentuk jurnalnya sebagai berikut. Untuk kolomnya seperti tadi ada 4. Pada tanggal 12 Februari 2022 tercatat pembiayaan musyarakah terdapat pada kolom debit 35 juta rupiah. Dan selanjutnya ada kas atau rekening nasabah di kolom kredit 35 juta rupiah. Ada kewajiban komitmen administrasi pembiayaan di kolom debit dengan total 35 juta rupiah. Selanjutnya ada
pos lawan komitmen administratif pembiayaan tercatat pada kolom kredit 35 juta rupiah. Selanjutnya ada transaksi pada tanggal 2 bulan 3 2022 yaitu pembiayaan musyarakah tercatat pada kolom debit 25 juta rupiah dan kas rekening nasabah pada kolom kredit 25 juta rupiah. Selanjutnya ada kewajiban komitmen administratif pembiayaan tercatat dalam kolom debit 25 juta rupiah dan pos lawan komitmen administratif pada kolom kredit 25 juta rupiah. Saat penerimaan bagi hasil bagian bank, pengakuan pendapatan usaha masyarakat dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari catatan akuntansi mitra aktif atau pengelola usaha yang dilakukan secara terpisah. Berikut realisasi laba bruto usaha Bu Nasibah dalam 2 kali masa panen yang dilaporkan pada tanggal 2 Mei 2022 dan 2 Agustus 2022. Untuk yang pertama itu ada masa panen pertama, jumlah laba brutonya 14 juta rupiah, porsi banknya 3.500.000 rupiah. Tanggal pembayarannya 2 Mei. Untuk masa panen kedua ada 16 juta rupiah dan porsi banknya 4 juta. Tanggal pembayaran bagi hasilnya ada 12 Agustus. Dan yang terakhir saya akan membahas mengenai variasi transaksi. Yang pertama ada pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas. Transaksi pembiayaan musyarakah dapat dilakukan dengan menggunakan aset non-kas. Jika suatu bank syariah melakukan pembiayaan musyarakah dengan menggunakan aset non-kas, dapat mengacu pada PSAK 106 paragraf 27 yang disebutkan bahwa pembiayaan musyarakah diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada mitra aktif. Yang A itu ada nilai wajar aset non-kas lebih tinggi dari nilai buku. Aset yang berwujud non-kas ditandai sebagai nilai wajar, dan jika terdapat selisih nilai wajar dan nilai tercatat aset non-kas, maka selisih tersebut diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi selama masa akad. Yang B ada nilai wajar aset non-kas lebih rendah dari nilai buku. Terus untuk aset yang berwujud non-kas dengan nilai wajar lebih rendah dari nilai buku, maka selisih tersebut diakui sebagai kerugian pada saat terjadinya. Terus yang selanjutnya ada pelunasan pembiayaan musyarakah secara bertahap. Di sini selain menggunakan skema musyarakah permanen atau musyarakah dengan ketentuan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad, para mitra dapat menggunakan skema musyarakah menurun. Pola pembayaran nasabah dapat dibedakan atas dua, yaitu yang pertama ada pembayaran cicilan pokok pembiayaan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Yang kedua ada pembayaran cicilan pokok pembiayaan melewati jadwal yang disepakati. Dan selanjutnya yang selanjutnya itu ada kerugian usaha musyarakah. Salah satu ciri dari pembiayaan musyarakah adalah ikut sertanya pemilik modal menanggung resiko jika terjadi kerugian usaha. Kerugian usaha musyarakah dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu ada kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola, dan yang kedua ada kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.